that mourns in lonely exile here until the Son of God appears. Oh come, thy days be bright. Pour on our souls thy healing light. Dispel the long night's lingering gloom and pierce the shadows of the tomb. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. And oh come, Emmanuel, who in thy glorious majesty From that high mountain clothed in art, gave his life folk the elder law. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Oke. Kita hari ini sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember, yang itu artinya kita juga sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2022. Dan yang itu juga berarti kalau kita lihat di depan sini sudah ada 2 lilin Advent yang menyala. Itu menandakan bahwa kita pun sudah semakin dekat dengan momen Natal itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa siap setiap kita untuk menyambut momen Natal itu?
Apakah ketika semakin dekatnya dengan momen Natal yang kita pikirkan adalah mau hias pohon Natal kayak gimana ya di rumah? Mau beli hadiah Natal apa ya buat temanku, buat keluarga? Mau liburan kemana ya Natal tahun ini? Atau mau pakai baju apa ya di acara Natal tahun ini? Apakah yang kita pikirkan hanya sebatas hal tersebut, teman-teman? Pernahkah terfikirkan oleh setiap kita ketika kita menyambut momen Natal itu, apakah setiap hati kita sudah siap untuk menyambut kehadiran Tuhan di momen Natal ini? Apakah Tuhan sudah hadir? Iya, Dia sudah hadir. Sesungguhnya sudah ada di dalam hidup kita. Makanya kenapa kita bisa hadir saat ini di sini? Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Namun kembali lagi pertanyaannya, di momen Natal nanti, ketika kita merayakan kedatangannya, apakah benar setiap kita sudah siap untuk hal tersebut? Aku mau ajak teman-teman untuk kita boleh buka ibadah remaja kita pada hari ini dengan kita menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menyiapkan diri kita atas kehadirannya. Kita mau sama-sama naikkan pujian, "Oh datanglah Immanuel." Saya untuk berdiri, kita sama-sama naikkan baitnya yang kedua. Oh datang tunas Isa'i, patahkan belenggu pedih, yang dalam lepaskanlah dari lembah sengsaranya, bersoraklah hai Israel, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan yang udah boleh kumpulkan kami di sini, kami boleh balik lagi untuk beribadah bersama-sama Tuhan di ibadah remaja di siang hari ini. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu, biar kiranya Tuhan juga yang boleh tetap terus menyertai setiap kami dengan segala aktivitas kami, segala langkah kaki kami. Inilah setiap hati kami Tuhan yang siap untuk menyambut Engkau di siang hari ini. Engkau yang boleh datang, Engkau yang boleh bertahta Tuhan di ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar kiranya setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, semuanya boleh berkenan bagi-Mu dan berasal dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Teman-teman bisa untuk duduk kembali.
Teman-teman, seperti yang tadi udah sempat aku singgung juga ya. Kalau penyertaan Tuhan itu nggak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Baik itu kondisinya dalam suka maupun duka. Walaupun kita lagi struggling sama sekolah kita, sama pendidikan kita. Tapi Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Dan sudah sepatutnya teman-teman kita untuk boleh sama-sama membesarkan namanya, bersorak bagi Dia. Kita mau sama-sama nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Teman-teman kalau mau sambil tepuk tangan boleh ya. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai, bersoraklah seluruh dunia. Oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, tinggikanlah Yesus Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Wahai air atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, tinggikanlah Yesus Raja kita. Oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, tinggikanlah Yesus Rajamu. Aku mau teman-teman untuk berdiri. Kita mau sama-sama dengan lebih bersemangat lagi. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa nggak ada kata-kata yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nggak akan pernah ada habisnya di dalam setiap hidup kita. Tiada kata yang sanggup, tiada kata yang sanggup melukiskan apa yang Tuhan perbuat. Tak habis pujianku untuk Allahku yang begitu ajaib. Nana, oh nana, oh nana, oh nana. Rancanganmu sungguh indah untuk hidupku yang penuh suka duka. Kau Tuhan penolongku yang tak pernah meninggalkan diriku. Inilah diriku memuji dirimu.
Oke. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk boleh lebih fokus lagi, diam lagi di hadiratnya Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk boleh sama-sama merenungkan lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Mungkin lagu ini terdengar baru bagi beberapa teman-teman. Tapi kalau aku boleh sharing teman-teman, lagu ini menarik aku kembali ketika aku lagi jauh-jauhnya dari Tuhan. Menarik aku kembali untuk ingat akan kehadiran Tuhan, the existing of God di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan aku. Entah itu ketika mungkin lagi sibuk-sibuknya dengan segala kegiatan aku, entah itu kuliah, entah itu pekerjaan. Lagu ini kembali mengingatkan aku bahwa ada gue loh, ada Tuhan yang jalan bareng-bareng sama kita, yang jalan bareng-bareng sama aku. Alasan kenapa pada akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan, alasan kenapa pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan, itu bukan karena aku yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang jalan bareng-bareng sama aku memampukan aku untuk bisa menyelesaikan semuanya. Dan dari situ ketika aku mendengar lagu ini, aku diingatkan bahwa Dia ada di setiap musim kehidupan aku. Either itu dalam suka, either itu dalam duka, entah itu lagi struggling atau semua lagi terasa baik-baik saja. Because He is forever in my life, He is forever in your life, He is forever in our life. Because He is faithful to me, and so do I.
Mari kita berdoa. Tuhan, janganlah jauh daripada kami, bahkan rangkullah kami di dalam dekapan-Mu. Bahkan pada saat kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, Tuhan tolong pimpin kami di dalam kebenaran-Mu, karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah kami mendapatkan kebenaran yang sejati. Tuhan, tolong pimpin kami. Tuhan, biar Roh Kudus menuntun di pembacaan firman Tuhan. Di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Mari, karena satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Shalom teman-teman. Teman-teman, pas waktu teman-teman masuk, ngapain sih ada orang yang nyalain lilin buat apa sih? Ya memang begitu aja, gitu ya. Teman-teman kan kalau minggu pertama, lilin yang pertama tuh, gitu ya. Sebelum kita masuk sini, saya cuma mau ingetin gini ya. Setiap kalender pasti ada pemaknaannya. Misalnya kalender Masehi yang kayak kita sekarang 2022 gitu ya. Bahwa ini Desember, habis itu ganti bulan Januari, itu ganti tahun. Nah tapi kalender tahun daripada pajak, misalnya tahun fiskal itu bulan Maret. Makanya orang kalau bayar pajak tuh ya NPWP itu bulan Maret tuh, begitu ya. Itu tahun awal ya. Nah kalau kita sebagai orang yang percaya, justru kemarin itu tahun barunya kita. Maka nyalain lilin satu. Awaiting, artinya waiting apalah pada waktu kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sudah datang, karena orang Israel masih belum percaya bahwa Mesiasnya datang loh. Mereka masih menanti. Jews for Christ, mereka masih menantikan. Juru Selamatnya belum datang, kita sudah percaya, sudah datang. Nah sekarang kita sedang memasuki namanya second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua, kita nih hidup di dalam posisi yang seperti itu. Begitu ya. Nah minggu yang kedua berarti pada waktu kita nyalakan lilin ini, berarti kita sedang bicara tentang hope. Satu harapan teman-teman. Ya, supaya kita jangan, kalau ditanya sama orang di luar sana, ngapain sih nyalain lilin? Ya nggak tahu tuh. Majelis kurang kerjaan nyalain lilin, begitu. Bukan gitu ya. Ada maksudnya gitu. Nah lalu juga nanti kita nyanyi adalah lagunya Maranatha, bukan Haleluya. Kalau kita kebaktian umum kan Haleluya, 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 begitu ya. Tetapi pada waktu kita memasuki tahun barunya kita, maka kita menyanyi Maranatha, Maranatha, Maranatha. Nanti pas waktu kita memasuki minggu sengsara, Paskah, kita akan nyanyinya lain lagi, yaitu apa? Hosiana, 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 gitu ya. Jadi bukanlah tanpa arti teman-teman, sehingga kita ya lewat-lewat aja, enggak. Seperti kita begini ya, kalau kita naik mobil terlalu sering pakai, lalu mulai ada yang kendor-kendor, maka perlu dikeraskan kembali atau kita bawa ke spuring dan balancing. Nah, di dalam tahun baru kita ini, sebagai kita orang percaya, kita diingatkan kembali bahwa dunia sudah bergerak begitu jauh tanpa kita sadari bahwa saya dan teman-teman sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gitu loh.
Lalu bagaimana sikap dan saya dan teman-teman begitu. Nah, masuklah minggu ini temanya adalah I remain grateful about this universe, begitu ya. Jadi saya diingatkan ulang betapa saya harus mengucap syukur, begitu ya, atas yang ada pada saat ini. Teman-teman, pas waktu I remain grateful about this universe, berarti kita sedang diingatkan oleh siapa? Bisa layar keluar? Oleh satu tokoh yang kita nonton, yaitu Wong. Wah, langsung tahu ya. Kita nyambung deh ya, kontak ya. Wong itu siapa sih? Ya. Wong itu selalu sering merimain kita, dia mengatakan bahasanya dia apa? Be yourself, betul nggak? Enggak ya? Oh, kalian nonton aja, pokoknya wah meledak begitu dong ya. Kalau saya selalu dengerin kata-katanya, itu penting karena itu menjadi kalimat kunci supaya kita bisa mengerti begitu. Nah, si Wong pada waktu dia sebut I remain grateful about this universe even with its tribulation. Jadi gini, biasanya kalau lagi Dr. Strange lagi perang, terus akhirnya dalam keadaan kritis, tiba-tiba muncul nih. Gitu kan? Kenapa? Berarti dia adalah orang yang readiness, siap sedia bahwa pada waktu orang mengalami kesusahan, kesulitan, muncul dia. Begitu ya. Nah, sebetulnya mengingatkan saya dan teman-teman, pada waktu kita mengalami kesulitan, kesusahan, lalu tiba-tiba ada Roh Kudus yang menolong kita loh. Seperti itu sedang menolong saya dan teman-teman. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, teman. Kita ada, begitu ya. Nah, kesulitan buat saya adalah kita diajak oleh film-film Marvel ini, begitu ya, bahwa kita melangkah, bukan hanya bicara tentang universe, melangkah kepada metaverse, melangkah kepada metafisika, teman-teman. Nah, salah satu buat saya yang harus kita perhatikan adalah pada waktu be yourself. Teman-teman, kita mungkin sering mendengar ya kata be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Masa kamu nggak jadi diri sendiri? Gitu ya. Kalau nggak jadi diri sendiri, kamu jadi diri siapa? Nah, kalau kita ngulik lebih dalam lagi, justru kita kata itu hati-hati. Karena bukan be yourself sebetulnya. Karena kita punya contoh panutan teladan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekarang teman-teman harus dikalibrasi ulang gitu ya. Di-remind ulang. Kalian gak boleh bilang be yourself, tapi be himself. Jadilah seperti Kristus. Makanya kan kita, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Gitu loh. Ya teman-teman jangan sampai kehilangan begitu ya. Tetapi tetap kita belajar daripada Wong ini begitu ya. Pada waktu dia bilang nanti kan kita ada nonton lagi sequel yang ketiga ya. Nanti munculnya siapa tuh? Kan kalau yang pertama kan gara-gara si Spider-Man tuh akhirnya dia nggak bisa pulang tuh. Masih ingat ya? Seri press ulang. Ingat ya? Gara-gara Spider-Man, Dr. Strange juga kalang kabut ya. Nah, kali yang kedua yang kita nonton ini gara-gara siapa? Yang tokoh perempuan itu muncul ya. Wanda. Kok Wanda? Chavez dong. Chavez Amerika. Yang tiba-tiba dia tidur terus tiba-tiba jadi kacau balau begitu ya. Iya. Nah, si Chavez itu ternyata juga bukanlah tanpa mereka lakukan itu, tetapi justru kita sangat hati-hati ya. Makanya saya senang diajak sama anak saya untuk nonton, karena buat saya nanti jadi bahan diskusi. Karena pas saya perhatiin, loh si Chavez Amerika itu bukan hanya sekedar biasa, tetapi ternyata dia LGBT teman-teman. Oh iya. Nah kan seringkali kan kita gitu ya, nonton serunya aja, tetapi ada message begitu ya. Ada berita yang ternyata begitu, lalu kita akhirnya belajar accepted. Oh iya nggak apa-apa begitu loh. Enggak, hati-hati. Ya karena kalau kita kayak makan ikan,
Waktu kita makan ikan jangan main langsung makan aja karena ada tulang-tulangnya. Waktu kita menonton, menikmatin juga harus hati-hati. Karena ternyata ada hal yang mesti kita hati-hati di situ. Gitu ya. Mundur layar yang satu. Nah biasanya kan kita nonton pertama kali akan muncul yang si Dr. Strange ini ada di sini ya. Tempat dia yang gelap gulita lalu ada cahaya. Sat, gitu ya. Halo, pada nonton kan ya? Atau kalian nggak nikmatin ya, bodoh amat lah, mau ada apa kayak begitu, mau gelap kayak mau apa. Nah itu juga sebetulnya ada set begitu ya. Di situ sedang bicara tentang sanctum dan sanctorium begitu loh. Apa sih sanctum? Nah sanctum itu artinya kudus atau suci atau separated, dipisahkan gitu loh teman-teman. Nah lalu kata sanctorium itu adalah the holy places di situ, yang separated one itu. Dan kalau kita bilang sanctum, sanctorium itu artinya holy of the holiest. Pertanyaannya, di tempat itu suci nggak? Paling kudus nggak? Gitu ya. Kita sederhana aja nih, teman-teman kalau ada duit, mari pergi ke Holy Land katanya. Buat saya Holy Land itu tidak menjadi holy karena apa? Saya pernah ke sono, saya langsung bilang, ini bukan Holy Land. Kaget orang-orang. Kok Pak Hilton bilang enggak holy? Saya orang yang paling berdosa. Lalu itu Holy Land. Pada waktu dia Holy Land, ya kan, suci katanya, tanah yang suci. Saya injak, langsung dia berdosa, najis. Betul nggak? Karena saya orang berdosa. Betul nggak? Mari kita pikiran gitu loh, hati-hati ya. Jadi pas berdua. Nah, apakah iya ya yang sedang digambarkan dan kita ditarik, diarahkan oleh para orang-orang yang dari sana, Hollywood itu, lalu kita menganggap itulah yang paling sakral. Teman-teman, di dalam kehidupan saya dan teman-teman tidak ada yang sakral, hanya dua. Yaitu apa? Sakramen baptisan kudus, sakramen daripada perjamuan kudus. Kalian harus pegang itu. Jadi kalau dunia mau ngomong apa, boleh aja, nggak apa-apa. Ya, suka-sukanya dia. Tetapi pada waktu itu ditarik, kamu juga harus percaya, tunggu dulu. Kami punya pemahaman tentang sanctum dan sanctorum adalah seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman yang ada yang di sini belum di CD? Belum ya? Ayo CD buruan daftar. Kalian akan dapat pemahaman tentang bagaimana hidup untuk berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Nah, lalu juga kita belajar, turun yang ketiga, ya. Tadi yang ayat firman Tuhan yang kita baca, so we fix our eyes not on what it's seen. Ya, seringkali kita terjatuh kepada fenomena penampakan-penampakan yang ada, begitu ya. Padahal sebenarnya adalah penampakan-penampakan yang ada itu belum tentu itulah yang paling benar, begitu loh. Contohnya aja ya, contohnya teman-teman ya. Saya pernah ngajar. Nah, pada waktu ngajar ada satu guru yang killer. Ya di depan anak-anak iya pak. Cuman pas lagi dia lewat langsung, begitu, betul nggak? Yang nampak, oh iya pak, baik pak, gitu ya. Kamu yang benar, iya pak. Tapi pas udah jalan, gitu, betul nggak? Jadi kita mau lihat yang sin atau unseen. Hati-hati. Yang sin kelihatan, oh iya, tapi ternyata unseen-nya. Nah, disinilah saya dan teman-teman sedang diajak oleh firman Tuhan ini. Apa yang kalian tonton, Metaverse itu ya, apa yang kalian tonton dengan Doctor Strange, jangan hanya kita terjebak dengan fenomena yang ada, tetapi kita harus pikir, di balik ini ada apa sih, begitu loh. Nah, kalau kita melihat bahwa mereka punya portal, begitu ya, ada portal di New York, ada portal di Hong Kong gitu ya, balik lagi ke film tersebut ya. Apakah betul di dalam portalnya itu nanti ada masuk ke situ? Gitu. Dan kita diajak kalau mau lihat portal mari mimpi. Kan gitu ya. Ayolah ya, mari kita tidur dan mimpi. Nah, baru berarti itulah yang sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan saya dan teman-teman. Ya, si Dr. Strange selalu tidur, terus akhirnya dia kaget di situ, begitu ya. Apakah seperti itu, teman-teman?
Memang di Alkitab, di Mazmur saya ada menarik juga ya. Diberkatilah orang yang tidur. Jadi lebih baik kita tidur sih. Ya. Karena Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Jadi kalau mau dapat berkat, banyaklah tidur. Bukan begitu maksudnya. Karena apa? Artinya, apalah artinya kita kerja keras? Apa artinya seorang pengawal menjaga kota kalau itu tidak ditolong, tidak dipimpin, tidak diberkati Tuhan? Itu loh maksudnya. Jadi kita walaupun kita kerja keras, mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, tetapi biarlah take it rest bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Karena seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang temporary ini, padahal saya dan teman-teman sedang menuju kepada yang namanya forever and ever. Padahal kan kita udah diajak nyanyi ya. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Tahu itu pemusiknya siapa? Peter Pan. Terus dia jadi ganti, jadi Noah. Makanya nggak abadi kan dia. Betul. Setuju kita. Betul. Makanya tak ada yang abadi. Tetapi saya dan teman-teman justru diingetin bahwa memang betul nggak ada yang abadi, tetapi berhadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, itulah yang kekal dan abadi. Maka ngapain kita terlalu terjebak dengan hal-hal yang sementara ini, sedangkan kita justru melupakan bahwa ada yang kekal, abadi dan selama-lamanya itu. Ya teman-teman, maka di sini, oke turun satu layar, maka kita akan diingatkan oleh the gods of Janus, teman-teman. Pernah dengar kata Janus? Janus punya muka dua, pernah dengar? Nggak pernah, barusan saya udah ngomong 3 kali loh. Janus. Berarti kalian pernah dengar? Dengar udah keempat kali nih, Janus lagi. Nah teman-teman, apa sih Janus? Begitu. Nah Janus ini sebenarnya punya 2. Saya pimpin ya teman-teman, makanya kalau nonton tuh belajar. Kalian pas waktu si Thor mau pergi lagi ke bumi dan dia berhadapan dengan seorang yang tinggi, gede, orang kulit hitam memegang pedang yang panjang begitu, sedang menatap lalu dia ngatur waktu. Tahu ya? Nggak tahu juga. Harusnya dia tokoh itu pasti tokoh itu. Sebenarnya harusnya dia ada 2 muka. Karena mukanya adalah dia sedang melihat masa lalu, tetapi juga di dalam kebersamaan yang sama dia bisa melihat masa depan. Makanya mukanya 2. Makanya dia namanya Janus. Lalu kita ngertinya sekarang adalah bulan Januari. Janus itu menjadi kita January adalah dari dewa Janus itu, bahwa dia yang tahu masa lalu, dia yang tahu masa depan. Makanya mukanya 2. Gak ada yang bisa tersembunyi daripada dia. Ya kalau kita lihat yang Thor kan begitu ya. Yang masih kelihatan mukanya tanda tanya, nanti searching sendiri deh ya. Tapi ini udah banyak yang ngerti. Berarti saya udah nyambung. Yang nggak nyambung ya disconnect ya. Maka reconnect lagi lah ya. Ya. Nah, Janus itu sedang mengajarkan saya dan teman-teman bahwa ada loh satu pribadi yang kekal abadi dan selama-lamanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus di 2 Korintus ini sedang mengajak saya dan teman-teman, ini loh bahwa kalian harus bertahan, kalian harus melewati sekalipun si Wong itu mengatakan even though tribulation, masuki masa-masa kesusahan, masa kesesatan, masa kesulitan, tetapi toh akhirnya ada penolong begitu ya, tribulate. Ya, saya tetap bersyukur. Ya. Nah, Paulus bilang dia bisa bertahan dan dia bisa dikuatkan, itu bukan karena dia, tetapi oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Gitu loh. Nah, di dalam kehidupan saya dan teman-teman, inilah yang harusnya kita hidupi, bahwa kita punya hope. Pengharapan itu tidak bisa kita pegang kata saya sendiri, otak saya sendiri, tetapi kata berharap itu adalah harapannya, yaitu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, gitu loh.
Jadi mari kita mengucap syukur, belajar terus menerus. I remain grateful. Saya mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Lalu kita diingatkan kembali karena itu kan film terus menerus berubah. Lalu bayangkan si wong mati bisa hidup lagi. Gimana ceritanya begitu ya. Tetapi itulah yang terjadi. Tetapi justru kita diingatkan kembali bahwa kita ini bukan asal yang kita nonton, tetapi kita berdasarkan apa itu yang kebenaran Injil itu. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka mari ya teman-teman dan saya, bahwa jangan sampai kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak orang yang mengikuti begitu ya dan percaya begitu. Oh iya, ya seperti Dr. Strange, dia bisa masuk portal sini, bisa keluar lagi, bisa masuk lagi, begitu ya. Apakah seperti itu? Ya. Tetapi kita mempercayai bahwa kita jangan sampai terjebak oleh ilah zaman ini. Sehingga kita tidak melihat bahwa ada kemuliaan Kristus yang justru itu menjadi melebihi daripada gambaran-gambaran yang ada di tempat manapun juga. Ya. Nah, lalu akhirnya kita bisa berpegang bukan hanya Tuhan Yesus sekedar datang, tetapi Tuhan Yesus mau mati dan bangkit bagi saya manusia yang berdosa. Maka saya jadi firm dah tuh. Ya, bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kuasa kebangkitan Kristus diwujud nyatakan adalah pada saat teman-teman waktu belum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan harusnya ada beda. Ya. Dulu dia pemarah. Tetapi setelah percaya, ya dulu dia pemarah, setelah dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menjadi peramah. Apa bedanya peramah dengan pemarah? Hurufnya tinggal diganti-ganti kan? Marah, ramah. Hurufnya masih sama tuh, 5 huruf juga kan ya? Tetapi menjadi lain karena apa? Tadinya pemarah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada turning point di situ. Jadi ramah. Iya ya. Nah pertanyaannya sekarang gini, teman-teman sudah belum? Kalau percaya Tuhan kan harusnya ada perubahan dan orang-orang lihat begitu loh. Dan orang tua lah atau orang-orang yang terdekat paling bisa melihat perubahan itu. Ya, perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Jadi mari kita evaluasi, jangan-jangan kalau kita nggak berubah, ya memang kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena toh tetap kita di sekolah minggu ya, alumni, siapa yang di sini alumni sekolah minggu? Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku, ya kan? Oh di sini nggak ada yang alumni ya? Oh alumni. Nggak ada, kira nggak ada yang lulus sekolah minggu. Tiba-tiba langsung ceger ya, langsung umur 15, begitu ya tiba-tiba. Dan kita ngeliatnya, kaget, langsung muncul umur 15 gitu, enggak ya? Nah, teman-teman, harusnya seperti itulah maka kita punya satu keyakinan yang penuh bahwa kami tidak lagi tawar hati. Nah, ini saya mau bercerita pada saat saya juga menerima Yesus dari Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perubahan dan mendorong saya untuk bisa dan mau pergi mau melayani Tuhan, teman-teman. Tetapi di dalam pelayanan saya pikir saya sedang melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan justru melayani saya dengan pelayanan itu. Ya. Teman-teman, saya latar belakangnya teknik industri. Di sini ada yang teknik industri? Oke, hai, sama ya, kita ya saudara. Sama-sama engineer, ya. Nah, pas setelah saya jadi lulus daripada teknik industri, lalu saya kerja di Pulau Gadung. Ya, di satu company yang cukup besar, bahkan saya pergi traveling karena in-house training, pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura, pergi ke kemana-mana begitu ya. Dan saya merasa inilah hidupku, masa depanku yang penuh dengan harapan begitu ya. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya justru saya menyadari bahwa bukan ini loh yang Tuhan mau kepada saya. Tetapi Tuhan mau saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Nah ini menjadi kesulitan bagi saya. Karena waktu itu saya nggak punya mobil, dikasih mobil sama perusahaan. Hak pakai sih, bukan hak milik. Boleh pakai gitu ya. Terus juga dikasih perlengkapannya handphone pada waktu itu.
Ingat zaman dulu, pada zaman kami itu dulu pakainya pager. Begitu ya. Tapi saya sudah dibekali justru handphone. Ya, kalau saya sebut tahunnya langsung ketahuan saya tua banget begitu ya. Bahkan cita aja ternyata belum lahir. Jadi itu 1986 teman-teman. Belum ya, handphonenya itu kayak mafia Hong Kong yang botol air minum begitu loh. Gede banget kan ya. Zaman dulu bangga banget begitu ya. Kayak gitu. Nah, pas waktu seperti itu lalu kami menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan saya diutus untuk pergi ke Pontianak, Kalimantan. Tetapi nanti Kalimantan Baratnya sampai ujung begitu ya. Jadi saya pertama kali pergi kemana-mana selalu naik pesawat terbang, selalu dilayanin begitu ya. Bahkan pernah juga merasakan yang namanya business class. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau saya di situ dan pada waktu saya menyerahkan diri. Lalu dipergi harus lepaskan itu semua dan saya pergi naik kapal laut, motor vessel laut pada waktu itu. Ya. Biasanya Jakarta kemana-mana naik pesawat terbang cuma sejam 2 jam. Ini dari Jakarta, Tanjung Priuk sampai Pontianak itu 2 kali 24 jam. Jadi 48 jam saya digoncang-ganjing di laut begitu ya. Terus makanannya cool banget, enak banget. Karena apa? Nasinya itu keras dan perak banget begitu ya. Jadi pas waktu itu kami pergi dengan tim teman-teman, apa nih nasi kayak begini? Saya bilang, ini melatih otot mulut kita loh. Saya berimajinasi begitu ya, melatih otot. Apaan melatih otot? Terus akhirnya, kamu mau lembut? Ya sudah, saya tuang air. Teman saya kaget ngeliatin. Kenapa diairin? Lah kan katanya keras, perak. Ya taruhin air aja, nanti juga lama-lama lembek sendiri, lembut sendiri ya. Teman saya ngeliatin aja, gue gak mau makan, mendingan gue gak mau, gak mau makan, salah sendiri, 2 kali 24 jam loh. Berarti gak makan pagi, gak makan siang, gak makan malam, rasain aja, mau puasa silakan. Ya, jadi pas saya makan, teman-teman saya ngeliat akhirnya ikut makan gitu ya. Tapi ombak besar, wah digoyang-goyang ya. Nah pas sudah goyang-goyang, sampai di daratan masih pengaruh tuh gelombang, sisiknya masih ada goyang. Lalu dijemput oleh salah satu gereja, lalu bilang, mari Pak, capek ya Pak? Wah kan kita bilang, enggak dong, masuk kita bilang, wah lu capek lu, digoncang-goncang lu 24 jam, gila lu ya pada ngundang gua kayak begini gitu. Enggak. Oh ya Pak, mari kita naik bus. Pas kami lagi bawa barang-barang, melihat bus itu, langsung kita punya pujian. Ku terpesona melihat semua. Itu masa tidak bisa membedakan truk dengan bus? Itu truk. Karena memang itu bak terbuka, lalu ditutup pakai terpal, men. Tapi majelis itu dengan firm, begitu ya. Mari naik bus. Lalu pas sampai di situ, please buckle up gitu ya. Pakai safety belt. Keren ya. Rupanya dia jadi pas terpal itu terus ada besi, lalu di situ ada tali dan kita harus, kami ya bukan kita ya, kan kalian nggak ngerasain. Kami masukin begitu terus ini pegang. Karena ternyata abis itu jalannya digoncang-goncang lagi. Iya. Digoncang-goncang ya. Dan ternyata emang mesti pegangan begitu pakai safety belt. Karena apa? Tas kami ngegelinding. Ke sono gelinding. Karena jalanan udah oleng-oleng banget begitu ya. Waduh, 2 kali 24 jam udah digoncang-goncang. Begitu kan, sengsara banget ya. Sekarang digoncang-goncang lagi. Begitu loh ya. Dan bukan cuma semenit, bukan sejam, 18 jam teman. Wih, seru banget. Ya. Teman-teman saya langsung auto marah. Apaan nih pelayanan kayak begini gitu ya. Udah. Pas sampai di tempat saya bilang, sampai ya Pak? Iya, sekarang kita naik truk ya. Dia, maaf, mereka tidak bisa membedakan truk dengan bus. Sekarang dia sebut truk, ayo bentuknya apa? Wih keren bener-bener, kami naik truk. Jadi kaki kami itu ya, tahu pohon besar, log begitu ya, kan timberland, potong-potong, lalu taruh di truk, di atas truk, lalu pakai rantai kami pegangan.
Enak ya naik truk ya? Iya. Melebihi kuda. Aduh, sampai kayak begitu. Terus sampai berapa jam itu jalanan emang udah gak bisa dah. 4-wheel drive itu betul-betul. Ya benar-benar tough road begitu ya. Lalu pas sampai ya. Bayangin 2 kali 24 jadi ombak. Lalu juga 18 jam. Lalu setelah itu berapa jam lagi. Terus kita sekarang naik motor. Yes, naik motor. Pas naik motor saya baru sadar sesadar-sadarnya. Injekan kakinya sebelah kiri ada, sebelah kanan gak ada. Karena mengandalkan knalpot temen. Sebelah kanannya ada knalpot. Jadi nginjek, ya ampun nih injekannya gimana. Ya kan kalau ada full step kan ada karet yang bisa nahan ya. Kok ini kan enggak, jadi kaki ke kanan saya kalau ada gonceng ini sia gitu. Nah pas dia sampai di atas saya bilang, sampai ya? Enggak, tuh di bawah. Lalu dia turun. Pas dia turun, disitulah lagu yang paling rohani yang saya nyanyikan. I surrender all. Karena dia matiin mesin. Pak, kenapa dimatiin mesin? Pak, minyak mahal di sini. Dimatiin mesin, dia turun begitu. Langsung saya berimajinasi, wow, saya sedang naik roller coaster. Saya peluk, saya merem, saya nyanyi pokoknya. Aku berserah pada Yesus. Saya nggak tahu itu lagu sampai ke berapa berulang. Sampai Pak udah nyampe. Aduh pas nyampe saya langsung nengok. Separuh jiwaku tertinggal di atas. Teman-teman, pada waktu itu teman saya bilang, aduh pelayanan kayak begini. Terus waktu begitu lalu saya bilang, sedang apa sih kita di sini ya? Gitu loh kan pertanyaannya gitu ya, sedang apa sih kita di sini? Apa sih remain grateful about the universe? Sedang apa sih kita begitu ya? Lalu akhirnya saya diingatkan gini, Tuhan punya sense of humor yang tinggi. Langsung dia bilang gini, Ton, lu baru segitu. Maksudnya, saya dari surga turun. Tuhan kita Yesus Kristus melebihi saya bukan? Susahnya saya, bagaimana Tuhan kita lebih susah gak? Dari surga yang mulia, dia dilayanin oleh malaikat, dia hanya tinggal bersabda, berfirman, jadi. Tetapi pada saat itu dia harus melepaskan segala kekuasaannya, melepaskan segala sesuatunya, bahkan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan manusia yang jadi paling hina, karena tidak ada orang yang lahir di kandang binatang, bukan? Demikian dia ambil serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang yang bisa menganggap bahwa serendah-rendahnya saya, ternyata ada yang lebih rendah lagi, yaitu apa? Yesus Kristus. Dan dia lahir, nggak ada tempat tidur, dia adanya di palungan. Baginya tiada tempat, hanya ada di palungan. Teman-teman, tadi saya udah usul ya, kebaktian 1. Teman-teman nanti kalau kalian Natal, kan selalu ada palungan ya. Nah itu mah palungan kan kita udah belajar namanya 3 dimensi, 4 dimensi, ini harusnya 5 dimensi. Karena apa? Ada kekurangan daripada palungan itu. Yaitu apa? Palungan tempat apa? Tempat makanan. Makanannya binatang itu kan memama biak. Kenapa disebut memama biak? Dia mama-mama dia biakin. Dikeluarin lagi kan, dimakan lagi. Jadi wangi bener kan? Air liurnya membentuk jadi asam apa segala begitu ya. Nah itulah, terus jadi wangi bener kan ya. Jadi saya sarankan nanti kalau ada tempat palungan, harus tempat yang begitu tuh. Jadi pas kita masuk, smell bad begitu ya. Langsung nancep kan. Nancep loh teman-teman. Nancep buat apa? Bahwa pas terus kita, aduh ini apaan nih? Bau pesing, bau ya. BAB apa semua bau itu ya di situ. Lalu kita akan ingat, ya lu baru cuman 2 jam ibadah aja mau protes. Tuhan kita berapa lama di tempat palungan? Artinya sekarang saya sedang mengkomparasi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengorbankan dirinya serendah-rendahnya sehingga tidak ada satu pun daripada kita compare daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan kita sudah datang bagi saya dan Bapak, teman-teman. Dan Dia memberikan justru, di saat kita lemah, Dia justru memberikan kita kekuatan. Di saat kita merasa miskin, Dia lebih miskin daripada kita. Bahkan di sini mari kita berakar, bukan kepada diri saya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ada kasih karunia yang cukup itu. Christ is enough for me. Mari di dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mari saya teman-teman, bukan hanya I remember grateful about the universe. Tetapi mari di dalam kita menghadapi kesusahan, kesulitan, apa yang dapat memisahkanku daripada kasih Tuhan? Gak ada, teman. Jadi mari teman-teman, masuki minggu kedua tahun barunya kita ini. Gitu ya, mari kita mengembalikan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, suara hamba sudah berhenti, tetapi biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami menghidupi bagaimana kami hidup yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengundang semuanya berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, kita sekarang masuk ke doa syafaat. Doa syafaat biasanya kita selalu doa adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi yang namanya doa syafaat berarti kita menaikkan doa untuk orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu yang besar bagi kami. Sekalipun kami juga menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesulitan. Bahkan juga gempa bumi yang terjadi di daerah Cianjur, bahkan juga di Garut menyusul. Kami tidak tahu di mana lagi, tetapi biarlah tangan penyertaan Tuhan boleh menolong. Bahkan mengingatkan kami bukan hanya sekedar bersyukur bahwa kami tidak kena, tetapi apa yang bisa kami lakukan untuk mereka, setidaknya kami kirim doa kami. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang tadi punya rumah, sekarang mereka tinggal di tenda-tenda. Mereka juga makanan pun terbatas, bahkan juga udara yang cukup dingin, Tuhan juga boleh tolong pelihara mereka. Keluarga mereka juga, bahkan harta benda mereka yang hilang, kiranya Tuhan juga boleh berbelas kasihan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kasih setia Tuhan yang sudah boleh menolong kami di dalam ujian semester ini, dan kami akan menutupnya. Kiranya Tuhan boleh menolong bahwa hasil daripada semester ini kami mau mengevaluasi agar kami akan melakukan lebih keras lagi untuk belajar, lebih tekun lagi, lebih mempersiapkan waktu dan tidak mau menghilangkan kesempatan studi yang Tuhan sedang berikan kepada kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk masa depan, terutama anak-anak kelas 12 di dalam persiapan untuk memasuki ujian akhir dan bahkan juga akan kuliah. Kiranya tangan penyertaan Tuhan boleh menolong. Biarlah segala cita-cita dan harapan bukan hanya ada di dalam otak mereka, tetapi mereka
mempersilakan Tuhan yang berjalan di muka dan mereka mengikuti setiap langkah Tuhan dari belakang. Tuhan tuntunlah mereka, arahkanlah, karena kami tahu kami ada di dalam dunia ini, di dalam universe ini, pasti ada maksud dan rencana Tuhan, yaitu mengembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk badan pengurus, tim supporting daripada badan pengurus, bahkan juga pembina dan juga majelis penghubung. Mari Tuhan, ikatlah mereka dengan kasih sayang daripada Tuhan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengisi, sehingga remajamu ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mau menyerahkan, kalau ini adalah minggu pertama daripada awal bulan, mereka akan rapat. Mari Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang memimpin setiap pikiran-pikiran mereka, lalu akhirnya mereka mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan sekedar hanya program demi program, tetapi biarlah setiap program selalu berpusat kepada Kristus dan nama Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Seperti bagaimana saya dan teman-teman yang ada ya Tuhan, untuk menceritakan tentang cinta kasih Tuhan, menceritakan Injil keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus kepada orang-orang sekitar kami, sehingga nanti semua lidah, semua lutut bertelut menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kami merasakan kesatuan kami terkoyak-koyak, tercabik-cabik oleh orang-orang tertentu, oleh pribadi tertentu, bahkan juga kelompok tertentu. Tuhan, jauhkanlah itu daripada kami ya Tuhan. Kiranya Pak Jokowi sampai RT RW, mereka pada saat menerima bahwa mereka adalah menjadi jabatan yang diterima bukan hanya untuk memuaskan diri mereka, tetapi justru jabatan itu mereka terima sebagai amanah, sehingga mereka dimunculkan rasa takut akan Tuhan, dan mereka melakukannya untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan tertentu ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak doa yang kami mau naikkan, tetapi kami diingatkan akan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menyanyikan Bapa kami yang di surga. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya persilahkan teman-teman untuk boleh menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil nanti kantong persembahan diedarkan, kita akan sama-sama menaikkan pujian dari KJ 287, Sekarang Beri Syukur.
Tuhan setiap persembahan dari kami yang terbaik dari kami sebagai tanda ucapan syukur kami juga Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Biar kiranya Tuhan persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Tuhan, boleh dikelola dengan bijaksana untuk boleh memperluas kerajaan-Mu, untuk boleh mengenalkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, memberi dampak baik bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya juga setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami, kami boleh dengan senantiasa mengucap syukur atas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Terima kasih para petugas. Sebelum kita menutup ibadah remaja kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk kita boleh sama-sama merenungkan bahwa sudah sepatutnya teman-teman kita terus tetap senantiasa bersyukur atas penyertaannya yang gak pernah ada habisnya. Dia yang telah melakukan banyak hal dalam hidup kita, baik itu dalam kondisi kita suka maupun duka, dalam baik buruk keadaan kita, dalam pergumulan kita, ataupun dalam situasi kita yang lagi tenang-tenang aja, lagi gak ada masalah. Tapi tangan Tuhan gak pernah ngelepasin kita. Dan penyertaannya itu yang bisa membuat kita mengatakan bahwa sekalipun kita melewati lembah yang kelam, kita gak akan pernah takut, kita gak akan pernah gentar. Karena Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kita tutup ibadah ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, bahkan I remain grateful, bukan sekedar the universe, tetapi kami bersyukur kepada master daripada universe, yaitu Yesus Kristus, pencipta langit dunia ini. Dan biarlah kami boleh tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita dan jadilah saksi Kristus. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus yang menjadi contoh teladan panutan di dalam kehidupan kami, dan kasih daripada Roh Kudus yang memampukan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Tonton, silakan untuk duduk kembali saat itu. Kami segenap Komisi Remaja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Next. Sunday Service Info. Untuk minggu depan akan bertema I Love You in Every Condition. Dan yang dibawakan oleh Evangelist Iwanwati. Nah, untuk worship leadernya ada Modi, song leadernya itu ada Audrey dan Faisha, pemusiknya ada Daryl, Clarissa Wilson. Untuk slide dan sound itu ada Keisha sama Dillon, pewartanya itu ada Valerina dan Keisha, ushernya tim Kerin dan tim Kania. Piasinya ada Shirley, Keisha sama Ripka. Next. High Teens Birthday November Edition. Bagi teman-teman yang berulang tahun di ulang November boleh maju. Ada Adolf Aji, Aurelia Seviega, Adinda Lestari, Aurelius Bennett, Andrea Emanuela, Asri Cornelia, Brian Caldo, Brian Niel, Dilton Ezekiel, Adra Hezekiel, Eson Gohi, Glenn Noel, Hildra Priscilla, Joshua Jeremia, Glenn Elson Gohi, Johannes, Kalia Tania, Kelia Angelin, Nevan, Ardi, Ovaria Natali, Ripan Yolanda, Rafael Yonatan, Ronalda Kenneth, Sarah Permata, Samuel Nelson, Vanessa Tumbelika, Ziveri Makela. Boleh yang nama-nama aku sebutin boleh maju. Ayo pemusik boleh.
Oke, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Boleh berdiri, boleh. Panjang umurnya, sehat bahagia, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Untuk doanya kami minta Pendeta Hilton untuk memimpin doa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk teman-teman kami yang sudah ditambahkan usianya, kami percaya dengan ditambahnya usia, pasti Tuhan sedang menaruh kepercayaan itu, dan biarlah Tuhan berkati dan mereka mengisi hari di depan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada 24 nama yang selama November ini Tuhan sudah tambahkan usianya, dan juga yang sekarang ada 6 orang di sini, kira Tuhan juga boleh menolong. Bahkan juga kami teringat untuk Tiffany yang tidak enak badan, Tuhan juga boleh pimpin, berikan dia kesehatan, kekuatan, sehingga bisa bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, jangan tinggalkan mereka yang berulang tahun ini. Biarlah mereka menikmati kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga mereka boleh mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Amin. Oke. Next. Boleh dipersilakan duduk. Selanjutnya ada Sensus High Teens. Bagi kalian yang belum terdaftar menjadi anggota High Teens, boleh banget isi di link bit.ly/sensushightheens. Ya. Next. KTB, kelompok tubuh bersama. Kalian yang pengen ikut join jadi KTB, bisa hubungin Kowinson di nomor yang tertera. Dan untuk tunas, itu setiap minggu ketiga dan itu akan dilaksanakan minggu depan. Dan untuk remaja, setiap minggu keempat dan dilaksanakan 2 minggu lagi. Next. Yuk ikut melayani. Bagi kalian yang pengen melayani menjadi worship leader, song leader, pemusik, bisa hubungin Keisha di nomor yang tertera. Usher atau vokal grup remaja bisa hubungin Abel di nomor tertera. Next. Enggak, masih gue. Bentar, nanti dulu akhirnya. Oke, jadi teman-teman, aku mau ngingetin lagi bahwa ibadah Natal Komisi Remaja High Teens 2022 akan dilaksanakan secara onsite. Itu nanti ibadahnya hari Jumat tanggal 16, 2 minggu lagi. Buat teman-teman yang mau ikut bisa daftar aja melalui link Google Form yang ada di grup WhatsApp Tunas dan Remaja. Mohon maaf nge-lag ya. Oke, untuk temanya tahun ini Resurrection in the Universe of Madness. Akan dibawakan oleh Evangelis William Andreas Sitinjak pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 5 sore. Dari 4:30 kita udah open gate dan lokasinya di ruang kebaktian umum. Maaf ya, kendala teknis. Sama aku juga mau ngajak nih buat teman-teman. Kan ini kan udah deket nih ya, udah mau deket ya tentang ibadah Natalnya. Aku mau ngajak buat teman-teman yang mau ikut serta terlibat dalam kepanitiaan, boleh banget nih. Terutama panitia perlengkapan alias perkap. Nah, perkap ini tuh jujur aja ya, kita masih butuh orang nih, apalagi laki-laki nih sekarang ya. Cowok-cowok nih kan banyak nih, gue ngeliat depan gue nih ya. Wah, gagah-gagah nih, kayaknya bisa nih masuk perkap nih ya.
Kalau di Perkap itu job desk-nya itu nanti kalian bisa jadi di lighting atau megang sound system, kameramen, vmix, sama blackman. Nah ini aku mau ngajak nih buat yang cowok-cowok nih terutama, ayo nih gabung langsung aja ke panitia perlengkapan buat Natal. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Iken atau hubungin aku langsung aja, nanti langsung tanya aja. Next. Find more about High Teens. Bagi kalian yang pengen tahu info update tentang High Teens, kalian boleh banget follow @Korem High Teens, atau kalian juga bisa join ke grupnya untuk Tunas Remaja bit.ly/grup Tunas Remaja GKHI, dan untuk remaja bit.ly/grup remaja GKHI. Next. Nah, kami juga ada Natal buat pemuda. Dan boleh di play? Ya nanti. Ya naon ya. Udah jam berapa nih? Belum datang juga lagi anak-anaknya. Nih kalau jam segini belum latihan nih. Terus mau keluar jam berapa coy? Gila. Ini dari tahun ke tahun kayak gini mulu deh. Parah banget gila. Dalam juga sepi. Ya udah dah. Mending di luar aja kayak gini mah. Ya nggak ada bisnya ini mah. Parah banget. Ih. Kesel banget dah nungguinnya. Lah. Kapan tuh? Kok ada buku sih di sini? Kenapa harus datang? Apaan tuh? Banyak banget tulisannya. Tapi ada yang di stabilo. Kamu harus datang. Orang-orang itu yang disuruh datang. Kenapa gua yang disuruh datang? Bagi teman-teman yang sudah pemuda tapi hatinya masih di High Teens, boleh banget join ya. Bagi yang pemuda yang udah lulus SMA ya, akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022. Next. Happy Sunday semua, God bless you. Buat yang cowok-cowok jangan lupa ya daftar ke panitia Natal, panitia Perkap kita masih open lowongan ya buat yang cowok-cowok. Tetap semangat karena besok Senin, Tuhan memberkati.